Di sini Rishita menyamar jadi inspektur agar Anita mengakui kesalahannya dan mencabut gugatan terhadap Shiva. Ibu mertuanya tidak tahu jika Rishita menyamar menjadi inspektur. Akankah rencana Rishita berhasil? Nonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan. Rishita masuk dan mengatakan, "Saya punya bukti." Kemudian Anita mengatakan, "Apa yang kamu bicarakan?" Lalu Rishita mengatakan rekaman CCTV yang menjadi buktinya, "Aku di sini dan kamu akan masuk penjara." Sambil mengancam Anita. Di dalam hati Anita, aku hancur. Kenapa masih ada CCTV itu? Padahal mereka sudah memberitahuku bahwa CCTV-nya sudah dihapus. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Kemudian Rishita mengatakan, "Ayo, Anda sepertinya sudah tenang. Apakah Anda berkeringat?" Anita mengatakan mana mungkin saya berkeringat, saya tidak bersalah. Kemudian Rishita mengatakan, biarkan saya membawa Anda ke kantor polisi. Ayo, sambil menarik tangan Anitha, membuat Anitha berteriak, "Hei!" Anitha mengatakan tunggu sebentar, mengapa wajahmu seperti familiar? Dengan alasan Rishita mengatakannya, saya selalu tampil di TV. Karena saya adalah orang yang menangkap Natwarlal. Membuat mertuanya dan Anitha kaget dan mengatakan, "Apa?" Dengan beralasan, "Nenek saya sama seperti dia." Mertuanya mengatakan, "Siapa kamu dan kenapa kamu bisa ada di sini?" Rishita mengatakan, "Saya ini inspektur. Apakah saya terlihat seperti dokter bagi Anda?" "Inspektur Durga, semua orang yang salah akan hancur. Apakah Anda tidak mengajukan keluhan untuk menentangnya?" Mertuanya mengatakan, "Kapan?" Rishita mengatakan dalam hati, "Anda menggagalkan rencanaku." Dengan cerdik Rishita mengatakan, "Oh, Anda sudah tua. Anda adalah Nyonya Suman dan telah menelpon saya." Dengan keceplosan Rishita mengatakan, "Saya ke sini untuk menangkapnya, Ibu mertua." Anita dan mertuanya heran karena dia menyebut nama ibu mertua. "Apa?" Rishita mengatakan Anda adalah Suman Pandya, sambil menurunkan kacamatanya agar ibu mertuanya tahu kalau dia lagi menyamar sebagai inspektur. Kemudian ibu mertuanya tersenyum dan paham ternyata dia Rishita lagi menyamar sebagai inspektur lalu. Ibu mertuanya memukulnya dan mengatakan, "Oh, Anda inspektur, aku menunggumu dari tadi." Anitha ingin melarikan diri tapi dilihat oleh Rishita dan langsung berteriak mengatakan, "Hei, kembali." Membuat Anitha kaget dan mengatakan, "Biarkan aku pergi." Kemudian Rishita langsung memborgol Anitha sambil mengatakan, "Jangan berani mencoba melarikan diri. Anda akan hancur. Saya akan menagih Anda atas pembunuhan." Membuat Anitha kaget sambil mengatakan, "Apa? Bagaimana bisa? Kapan saya?" Rishita langsung berteriak, "Hei, Anda membunuh Baidhara. Saya akan menunjukkan kepada Anda di sana. Ayo." Kemudian Rishita dan ibu mertuanya membawa Anita ke kantor polisi menggunakan bajai, membuat Anita bingung dan mengatakan, "Dalam hal ini, polisi menggunakan bajai hari ini di mana mobil Anda?" Dengan beralasan Rishita mengatakan, "Bahan bakarnya habis, jadi kami tidak menggunakan mobil. Ayo cepat naik." Kemudian Nita dan Rishita naik menggunakan bajai dan ibu mertuanya ikut dari belakang menggunakan kursi roda dengan mengaitkan kayu kesayangannya. Hahaha. Ibunya kaget melihat Anita dibawa pergi ke kantor polisi. Kemudian dia pergi menyusul Anita. Di kantor polisi membuat poster untuk menangkap Dhara Pandya. Inspektur menyuruh bawahannya pergi ke pasar dan setiap tempat lain dan tempel ini, karena Dhara terlihat di sana terakhir kali. Oh, dia kembali. Dia menyuruh polisi lain untuk tutup pintu cepat. Di sisi lain Rishita, ibu mertua dan Anita sudah sampai di kantor polisi. Tiba-tiba Anita mengatakan, "Aku tidak mau pergi kecuali kamu tunjukkan dulu buktinya." Lalu Rishita mengatakan, "Jangan menganggap Anda pintar, buktinya diserahkan ke kantor polisi." Dengan bersikeras Anita mengatakan tunjukkan buktinya di dalam hati Rishita.
Saya pikir dia akan menyerah dan melepaskan Syifa, tetapi dia belum siap melakukan itu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tiba-tiba ibu mertuanya mengatakan, "Tunggu dulu Inspektur, dia benar-benar keras kepala. Dia tidak akan pernah menarik tuntutannya. Beri dia bukti yang kuat atau..." Ibu mertuanya mengatakan, "Sini, tembak mati saja dia di tempat," membuat Anita dan Rishita kaget dan ibu mertuanya memberi kode kepada Rishita. Ibu mertuanya mengatakan, dia tidak pernah ragu-ragu untuk membunuh anak darah. Mengapa Anda mempertimbangkannya? Kemudian ibu mertuanya mengambil pistol dari Rishita lalu dia mengatakan, ambil pistol ini dan tembak mati dia. Kemudian Rishita mengambil pistol dari ibu mertuanya lalu menyodongkan pistol itu kepada Nita. Membuat Nita gemetar dan takut dia mengatakan, berhenti, jangan tembak saya, tunggu, saya akan diborgol, bawalah saya saja ke kantor polisi, tolong jangan lakukan ini, ayo, kirimkan saya di balik jeruji besi, tolong jangan bunuh aku. Rishita mengatakan, itu ide yang bagus mengirim Anda ke penjara. Mendengar kasus itu mengunjungi pengadilan begitu banyak formalitas, kenapa begitu khawatir? Lakukan saja bertemu dan menutup kasin. Kemudian Anita mengatakan, aku akan tutup kasus ini, aku akan berbicara dengannya, Mama tolong maafkan saya telah keliru, saya tidak ingin mati atau masuk penjara, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, saya akan menarik kasusnya, saya akan membebaskan Syifa, saya akan mengakuinya, saya akan membiarkan dia bebas, tolong jangan bunuh aku. Rishita mengatakan, jati ibu, haruskah saya tetap membunuhnya? Lalu Anita mengatakan, hai, dia akan memaafkanku. Kemudian ibunya mengatakan, berhenti, kamu harus tarik tuntutan tersebut. Inspektur akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Lalu Rishita mengatakan, saya memiliki beberapa pekerjaan untuk dikerjakan. Ibu saja yang bawa ke sana bersamanya dan tarik. Jika Anda bertindak terlalu pintar, saya akan menembak Anda. Anita berteriak, tidak, saya akan melakukan apa yang dia katakan, maafkan aku. Kemudian Rishita menyuruh ibu mertuanya mengambil borgol tersebut dan membawa Anita ke dalam kantor polisi. Ketika ibu mertuanya ingin membawa Anita, tiba-tiba ibu Anita datang dan berteriak, hei Anita, lalu dia turun dari bajai. Melihat itu Rishita menyuruh cepat membawa Anita masuk ke dalam. Rishita mencegah ibu Anita dan mengatakan, hei, apa yang terjadi di sini? Prakula mengatakan, apa maksudmu? Itu keponakanku, aku harus membantunya. Lalu Rishita mengatakan, bagaimana Anda bisa membantunya? Ayo, naik kembali. Prakula mengatakan, tidak, biarkan aku bicara, aku tidak bisa meninggalkan dia. Di sini Rishita memaksa Prakula naik ke bajai, agar rencananya berhasil membebaskan Syifa. Rishita menyuruh supir bajai untuk pergi membawa Prakula dari sini karena jika tidak, dia akan tidak mengampuninya jika dia masih ada di sini, jalan cepat. Di dalam bajai Prakula berteriak, Anita, kemana kamu akan membawaku? Saya harus menyelamatkannya. Berhenti, saya harus pergi. Lalu sopir itu mengatakan, Inspektur dalam meminta saya untuk tidak berhenti, saya tidak akan bisa menentangnya. Kemudian Prakula mengatakan menepi, aku bilang tetapi Pak sopir itu tidak berhenti. Di sisi lain Ibu Syifa mengatakan cepat tanda tangan. Dengan gemetar Anita mengambil pulpen tersebut dan langsung tanda tangan. Setelah Anita menandatangani surat tersebut, kemudian Ibu Syifa mengatakan, bicara cepat. Lalu Anita mengatakan dengan bata-bata, saya salah, saya tidak ingin membunuh anak itu, saya telah merencanakan hal itu, saya tidak sendirian, saya ingin bayi itu ditanamkan di rahim saya tetapi rencananya gagal, itu kecelakaan, itu adalah kesalahan. Saya minta maaf, saya akan pergi dari sini, mohon maafkan saya. Lalu Ibu Syifa mengatakan, Inspektur, biarkan dia pergi sekarang. Inspektur mengatakan berhenti sekarang, dia telah menarik kasusnya. Polisi, biarkan dia keluar, kemudian Syifa dibawa keluar dari penjara oleh polisi. Syifa langsung memeluk ibunya. Ibunya merasa senang bahwa Syifa sudah bebas dari kasusnya. Kemudian Anita mengatakan, dia sudah keluar,
biarkan aku pergi sekarang. Lalu Ibu Shiva mengatakan seseorang perlu menggunakan cara jahat untuk menyelesaikan sesuatu. Polisi tidak bisa menghukumnya untuk tindakannya, tetapi Tuhan akan membalasnya. Dia menampar Anita. Membuat polisi itu marah dan mengatakan, "Bu, kamu tidak bisa mengambil hukum di tangan Anda sendiri. Cukup sekarang atau saya akan..." Ibu Shiva langsung memotong pembicaraan polisi dengan mengatakan, "Saya sudah selesai. Acara tamparan telah berakhir. Lihat, sudah kubilang Raffi, dia mengirimmu ke penjara." Shiva mengatakan, "Jangan ucapkan namanya, aku tidak mau mendengarnya." Lalu Anita mengatakan, "Benarkah itu? Anda tidak pantas menjadi suaminya." Kemudian Anita lari dan ketakutan. Di sisi lain Prakula baru sampai dari rumah. Dia mengatakan, "Oh, ya Tuhan, sekarang Anita gadis malang itu harus menderita di penjara." Prakula kaget melihat Anita ada di dalam rumah dan mengatakan, "Hai, Anda dibawa ke polisi, terus inspektur itu membawa saya pergi ke tempat yang jauh. Saya datang ke sini dengan berjalan kaki, kemudian Anda sibuk makan." Bicaralah Anita. Anita mengatakan, "Cukup, biarkan aku makan dulu. Saya telah mendengar makanan di penjara mengerikan. Saya mungkin dikirim ke sana kapan saja. Biarkan saya makan dengan damai." Membuat Prakula kaget dan mengatakan, "Apa? Apa maksudmu? Bisakah mereka menangkap Emu lagi?" Anitha mengatakan, "Ya, saya bertengkar dengan Siwa dan telah melarikan diri. Saya yakin wanita pikun dan putranya mengajukan pengaduan melawan saya." Di sisi lain Rishita sudah sampai di rumah, lalu Dara kaget melihat ada inspektur masuk ke dalam rumah. Dia tidak tahu jika yang jati inspektur itu ialah Rishita, membuat dirinya panik. Dara bersembunyi dan mengatakan, "Polisi ada di sini untuk menangkap saya dan Tara. Mengapa mereka tidak mengerti dia milikku? Saya telah melahirkannya. Aku tidak akan membiarkannya dibawa pergi, kali ini tidak pernah." Dara lari bersembunyi di belakang kursi. Rishita berjalan masuk dan mengatakan, "Terima kasih Tuhan, Shiva telah bebas dan sekarang saya hanya perlu menemukan Dara sekarang." Dara mengatakan, "Apa? Ada apa? Mereka telah mengirim polisi ke sini, jadi saya dan Tara terpisah. Tidak, kali ini, dia berada di sini dan akan tinggal di sini." Dara sengaja mendorong papan itu ke arah Rishita, membuat Rishita kaget dan merasa takut. Membuat Rishita berpikir, bagaimana ini terjadi? Tidak ada orang di sini. Apakah itu hantu? Itu pasti angin. Akankah mereka berhasil menemukan Dara?